Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Video kali ini berjudul Uji Kompetensi 1 Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Inayatul Maula, NIM 202033161, kelas 3D. Di video kali ini saya akan menjawab soal uji kompetensi 1 yang diberikan oleh Bapak Irfai. Soal nomor 1. Jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan meliputi yang pertama, kurangnya minat baca. Nomor 2, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Nomor 3, kurangnya ketelitian dalam menulis. Nomor 4, penguasaan kosakata yang kurang. Contohnya, pada video sebelumnya, contoh kesalahan penulisan jalan yang ditulis JL atau JLN. Kesalahan penulisan Bapak yang disingkat menjadi BP dan BPK. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Pengertian kutipan langsung adalah kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengubah redaksi kalimat namun tidak mengubah isinya. Kutipan langsung, langkah-langkah membuat kutipan langsung. Yang pertama, menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan tanda titik 3. Yang kedua, menyatukan teks asli dan kutipan. Yang ketiga, menggunakan tanda titik 1 dalam baris penuh. Yang keempat, menyisipkan kurawal dan atau tanda SIC. Langkah-langkah menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Nomor 3, menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Nomor 4, menyisipkan kurawal atau titik dan atau tanda SC. Soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah sebuah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Biografi berfungsi sebagai sumber informasi dan catatan sejarah masa lampau yang dipusatkan pada pengalaman dan perjalanan hidup seorang tokoh. Sedangkan bibliografi berfungsi untuk memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran secara keseluruhan. Unsur-unsur biografi meliputi identitas tokoh, pengalaman hidup, pandangan hidup, dan kebiasaan tokoh. Sedangkan unsur-unsur bibliografi meliputi nama pengarang, judul buku, data publikasi. Sedangkan untuk artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor publikasi, tanggal dan bulan, tahun artikel ditulis. Ini adalah contoh biografi dan bibliografi. Soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contohnya. Jawab. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi. Sedangkan kata pukul adalah kata yang menunjukkan saat atau waktu
di mana peristiwa itu akan terjadi. Contoh, yang pertama, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Yang kedua, toko kami tutup pada pukul 21.00. Yang ketiga, kami bekerja selama 8 jam per hari. Yang keempat, jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawab, bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Bunyi adalah yang dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Contoh, lambang berwujud bunyi bunga. Lambang ini mengacu pada konsep hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma atau warna serta bentuk yang menarik. Contoh yang nomor 2, lambang berwujud bunyi menara, mengacu pada bangunan yang tinggi. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan, disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaan pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya, tetapi diberi tanda koma. Contohnya, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang kedua, pemisahan antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya, karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contohnya, dia sangat pandai bergaul di luar, tapi sangat diam jika di dalam rumah. Soal nomor 7. Apa perbedaan makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Contoh nomor 2, ibu berkata, bawa koper ini nak. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat antara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh yang pertama, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk.
Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contohnya, saya menemukan informasi tersebut baru-baru saja di Twitter. Contoh yang kedua, penerbit The Publish bisa dikunjungi di situs web penerbitthepublish.com. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Kesalahan yang pertama, kesalahan penggunaan tanda garis miring yang dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa atau mahasiswi. Mahasiswa dan mahasiswi dikirim lewat darat atau laut, dikirim lewat darat atau laut. Yang kedua, kesalahan penggunaan tanda koma yang dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama, diri, keluarga, atau negara. Misalnya, Nyonya titik, Khadijah, koma. Yang kedua, Bambang Irawan, SH, M.Hum. Sekian jawaban dari uji kompetensi 1. Assalamualaikum.